Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lesti Ayu dengan NIM 2255301088. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen project pada sistem yang kami buat yaitu sistem Syscalming Guard. Pertama itu kita masuk ke dalam latar belakang proyek yaitu masyarakat menghadapi berbagai permasalahan keamanan seperti pencurian, perampokan, narkoba, dan tawuran. Sistem pengaduan dan koordinasi Syscalming tradisional seringkali tidak efektif karena keterbatasan akses, koordinasi yang lemah, dan pemantauan yang tidak efisien. Sehingga proyek Syscalming hadir sebagai solusi inovatif dengan platform pengaduan masyarakat dan koordinasi Syscalming yang terintegrasi. Itu deskripsi tentang proyeknya adalah sistem Lingard, yaitu sistem berbasis WP meningkatkan keamanan lingkungan melalui pengelolaan pengaduan masyarakat dan koordinasi sistem link. Platform ini mudah diakses melalui komputer dan perangkat seluler dengan fitur utama seperti pelaporan pengaduan langsung oleh masyarakat, manajemen pengaduan oleh PRT, dan koordinasi jadwal sistem link, dan pemantauan keamanan real time. Saya Fatur Angga Hasibuan akan menjelaskan Project Carter dari Project Syscalming Guard. Deskripsi singkat dari proyek ini adalah penanganan pengaduan masyarakat dan Syscalming untuk keterbukaan dan keamanan masyarakat. Tujuan proyek ini yang pertama meningkatkan keamanan lingkungan, yang kedua fasilitasi partisipasi aktif masyarakat, yang ketiga peningkatan efisiensi operasional Syscalming, yang keempat adalah memastikan tanggapan cepat dan tepat. Nah, yang terakhir adalah pengumpulan dan analisis data keamanan. Lalu, ada asumsi atau harapan proyek ini ke depannya. Yang pertama, ketersediaan teknologi dan infrastruktur. Yang kedua, partisipasi dan komitmen pengguna. Yang ketiga, dukungan dari pemangku kepentingan. Yang keempat adalah keamanan dan privasi data. Lalu yang terakhir, adopsi dan penggunaan yang mudah. Selanjutnya ada cakupan project yang mencakup fitur utama dan eksklusi. Fitur utamanya adalah pengaturan jadwal Syscalming, pengiriman laporan kejadian, validasi dan distribusi laporan. Lalu eksklusinya adalah pengembangan versi mobile, pelaksanaan fisik tindakan keamanan, dan penyediaan perlengkapan patroli. Lalu ada milestone project yang dimulai dari inisiasi project pada tanggal 21 Juni 2024, dilanjutkan dengan perencanaan proyek, lalu ada pengembangan web aplikasi, selanjutnya adalah peluncuran web aplikasi, lalu pelacakan keterlibatan warga, dan yang tahap terakhir adalah evaluasi proyek. Selanjutnya dampak potensial dari proyek tersebut. Yang pertama peningkatan efisiensi, lalu ada meningkatkan partisipasi warga, lalu peningkatan transparansi, dan yang terakhir adalah pengurangan tingkat kejahatan. Sumber daya yang digunakan adalah 78.300.000 dengan waktu 1 bulan dan personel 6 orang. Infrastruktur yang digunakan itu server, perangkat lunak, koneksi stabil, sistem keamanan, dan kapasitas penyimpanan. Lalu, pengukuran keberhasilannya sebagai berikut. Tingkat kejahatan yang berkurang 20% dalam 6 bulan, partisipasi warga dengan total 70% dari total rumah tangga dalam 1 tahun. Lalu ada efisiensi proses pelaporan yang dari 24 jam menjadi 12 jam. Responsibilitas Pak RT juga meningkat ke angka 90% dalam 6 bulan. Lalu kualitas layanan pelaporan lebih besar 90%, laporan diproses dalam 48 jam. Lalu kepuasan pengguna dengan skor rata-rata minimal 4 dari skala 1 sampai 5. Selanjutnya kita masuk ke bagian saya, yaitu business case document. Mungkin bisa masuk langsung ke dalam introduction-nya. Tapi di sini saya sudah menambahkan itu project name kami yaitu Syscalming Guard. Selanjutnya kembali ke dalam background atau introduction. Untuk di introduction background sama seperti background di awal tadi, yaitu di era saat ini masyarakat diharapkan pada berbagai tantangan keamanan, yaitu mulai dari perampokan tadi seperti perampokan, narkoba, konflik jalanan. Jadi sistem tradisional itu dinilai tidak efektif untuk mengendalikan masalah seperti ini. Karena dia mengalami kendala seperti aksesibilitas terbatas, koordinasi eh, dan kurang efektif, serta pemantauannya itu tidak efisien. Selanjutnya itu ada bisnis objektif. Tujuan dari bisnis ini yaitu meningkatkan keamanan lingkungan melalui implementasi platform yang efisien untuk pengaduan masyarakat dan koordinasi kegiatan Syscamling.
Proyek ini itu tujuannya untuk mempercepat respon terhadap keamanan dengan memungkinkan pelaporan cepat dan efektif dari masyarakat serta memfasilitasikan koordinasi yang lebih baik antar warga, tim siskamling, dan pihak berwenang. Untuk current situation and problem atau opportunity statement-nya itu saat ini lingkungan masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan keamanan seperti pencurian. Ini sama aja sih seperti background tadi, kayak apa yang mendasari atau apa yang sedang terjadi sehingga kami membuat project ini atau kami membuat sistem ini. Jadi untuk critical assumption-nya itu project Siskam Linggar ini diasumsikan bahwa masyarakat memiliki literasi digital yang memadai, akses terhadap infrastruktur teknologi yang stabil, dan partisipasi aktif dalam melaporkan insiden keamanan. Diharapkan otoritas lokal juga berkomitmen untuk mendukung platform ini, sehingga dengan sistem yang mampu menjaga keamanan dan privasi data serta terintegrasi dengan baik dengan sistem lain. Untuk selanjutnya analisis option and recommendation. Kami itu untuk analisis opsi itu kami memberi sekitar 3 opsi. Yang pertama itu ada mempertahankan sistem saat ini. Yang kedua dengan kami berikan kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua itu untuk mengimplementasikan platform pelaporan digital sederhana, yaitu disertai dengan kelebihan dan kekurangannya juga. Opsi ketiga itu mengimplementasikan platform terintegrasi Siskam Lingard dengan kelebihan dan kekurangan juga. Sehingga kami dapat rekomendasi berdasarkan analisis di atas tadi, dengan adanya kelebihan dan kekurangan tadi bisa ditarik kesimpulan atau rekomendasi paling efektif itu adalah opsi ketiga, yaitu platform terintegrasi Scamming Guard. Kenapa? Meskipun memerlukan investasi awal yang lebih besar dan tantangan dalam adaptasi, platform ini menawarkan solusi komprehensif yang mampu mengatasi masalah untuk keamanan lingkungan saat ini. Dengan pelaporan cepat, koordinasi yang efektif, dan pemantauan real-time, Siskam Lingard dapat meningkatkan respon terhadap insiden keamanan dan meningkatkan transparansi serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Jadi kita masuk dalam primary project requirement. Pertama itu ada fungsional, pertama itu ada pelaporan insiden, kedua ada notifikasi real time, ketiga koordinasi tim siskamling, keempat peta keamanan interaktif, kelima integrasi dengan sistem link keamanan lokal, dan ketujuh itu ada pelatihan panduan. Lanjut untuk non fungsional itu yang pertama ada keamanan dan privasi data, ketersediaan dan skalabilitas dan aksesibilitas. Selanjutnya ada performa dan pemeliharaan dan dukungan. Kemudian untuk infrastrukturnya itu ada server dan jaringan, platform pengembangan, dan perangkat lunak. Sini ada budget estimate-nya. Yang pertama itu pengembangan platformnya, bisa dilihat di situ apa saja atau budget apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan platform. Dan ini ada infrastruktur, bisa dilihat di situ juga. Eh, ada server dan penyimpanan data, dan ada jaringan dan keamanan. Selanjutnya ada pemeliharaan dan dukungan, yaitu pemeliharaan sistemnya itu kami buat selama setahun, yaitu 15 juta. Jadi total estimasi anggaran yang kami butuhkan itu sekitar 78.300.000. Dengan finansial analisa itu sumber pendanaan kami itu dari dana pemerintah, sponsor dan donor, yaitu dan penggunaan berlangganan. Selanjutnya ada proyeksi penghematan data, yaitu penghematan itu bisa didapat dari pengurangan kejahatan dan efisiensi operasional. Selanjutnya untuk proyeksi pendapatannya itu kami dapatkan dari layanan tambahan seperti laporan keamanan khusus atau pelatihan privat. Selanjutnya untuk analisis resiko dan mitigasi, pertama itu resikonya ada resistensi terhadap perubahan, mitigasinya program pelatihan dan sosialisasi yang intensif. Selanjutnya resikonya keterbatasan anggaran, mitigasinya pengawasan ketat terhadap anggaran. Selanjutnya ada keamanan data dengan mitigasi investasi dalam keamanan cyber yang kuat. Selanjutnya kesimpulan bisa kami simpulkan yaitu mengimplementasikan platform Siskam Lingard membutuhkan investasi awal yang signifikan, namun manfaat jangka panjang itu diharapkan dapat memberikan penghematan biaya dan peningkatan keamanan substansial. Selanjutnya untuk schedule bisa dilihat di sini fase 1 untuk inisiasi project itu dibutuhkan selama 1 hari, fase 2 untuk perencanaan project itu 7 hari, fase 3 yaitu pengembangan web aplikasi dibutuhkan selama 15 hari, fase 4 peluncuran web aplikasi selama 7 hari, fase 5 pelacakan keterlibatan warga selama 7 hari, fase 6 evaluasi project selama 1 hari, sehingga total durasi project yang dibutuhkan itu sekitar 1 bulan. Untuk potensial risk bisa dilihat di sini, dia tuh ada dari personel, dari aspek waktu, dan dari scope. Dari aspek hardware-nya juga ada, aspek lokasi, dan aspek software. Selanjutnya ini exhibits, jadi total diskon yang kami tetapkan itu sekitar 10%. Sini asumsi proyek akan diselesaikan dalam, sini seharusnya 1 bulan, tapi saya typo, jadi saya buat 3 bulan. Sini bisa dilihat cost-nya, sehingga total cost yang dibutuhkan itu 70 juta, ada diskon faktor, diskon cost-nya juga. Di sini ada benefit-nya,
ada 4 benefit, ada total benefit, ada diskon faktornya juga, ada diskon benefitnya. Jadi diskon life cycle-nya itu sekitar 258 persen. Jadi berikut exhibitnya dan berikut juga dan selesai juga bagian saya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardi Mardi akan menjelaskan tentang diagram tersebut. Di dalam sebuah proyek itu ada yang bisa menyebutkan bagian proyek. Di sini di sistem kami, sistem Syscalling, di sini ada 6 penyebab yang kami ambil, itu ada personal, aspek waktu, scope, aspek hardware, aspek lokasi, dan aspek software. Untuk personal itu ada 2 poin. Yang pertama itu kurangnya orang yang berpartisipasi dalam pengembangan proyek. Jadi walaupun orang yang bergabung dalam proyek itu banyak, tapi tidak berpartisipasi itu bisa menyebabkan kegagalan proyek. Kemudian kurangnya anggota kelompok. Nah, di sini kebalikan dari yang sebelumnya, kita mengambil orang sedikit, tapi untuk melakukan pekerjaan yang banyak itu juga tidak efisien. Itu juga bisa menyebabkan kegagalan proyek. Maka perlu diperhatikan kurangnya anggota kelompok. Kemudian ada aspek waktu. Di sini kurangnya waktu pengembangan proses proyek. Untuk mengembangkan suatu proyek itu dibutuhkan waktu yang panjang dan juga harus dimonitoring secara ketat agar proyek itu tetap berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian untuk pengimplementasian pengembangan proyek membutuhkan memakan waktu yang lama. Di sini sebelum melakukan pengembangan proyek itu waktu yang akan ditentukan itu sudah ada, tapi juga tidak boleh lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan. Maka dari itu untuk pengimplementasiannya kita juga harus memperhatikan waktu yang kita gunakan. Kemudian ada scope, penambahan permintaan dari user terlalu kompleks. Nah, di sini scope ini jika ada klien yang meminta tambahan fitur atau semacamnya ke dalam sistem, itu juga akan mempengaruhi aspek waktu, karena untuk menambahkan suatu fitur itu akan memakan waktu. Kemudian ada penambahan permintaan dari user secara mendadak. Ini berkaitan dengan sebelumnya. Jika user meminta pertama fitur secara mendadak, itu juga akan memakan aspek waktu. Itu bisa menjadi menghubungkannya dengan aspek waktu dan bisa menyebabkan dalam proyek. Kemudian ada aspek hardware, kurangnya unit hardware untuk mengembangkan proyek, dan ada hardware yang digunakan untuk melakukan pengembangan mengalami kerusakan. Jadi selama pengembangan proyek ini harus diperhatikan hardware yang digunakan agar pengembangan proyek berjalan lancar. Kemudian ada aspek lokasi, kerusakan pelaporan progres proyek karena lokasi anggota proyek yang berjauhan. Di sini bisa terjadi diskon jika anggota proyek yang berjauhan dan menyerahkan laporan progres proyek. Kemudian ada yang terakhir di aspek software. Anggota pengembangan proyek tidak paham cara menggunakan software yang digunakan untuk pengembangan proyek. Kemudian software yang digunakan tidak tersedia dalam tingkat pengembangan. Nah, itu untuk aspek software. Sekian dari penjelasan tentang diagram tersebut saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin. Saya akan menjelaskan materi dari proyek ini. Yang pertama adalah low impact dan low probability yang memiliki kemungkinan terjadi yang kecil dan memiliki dampak yang kecil. Di sini ada hardware dan software. Di mana jika hardware itu bisa digantikan dengan cepat dan software itu bisa terinstall jika softwarenya tidak ada di perangkat pengembangan yang kita gunakan. Lalu terdapat low probability dan medium impact. Di sini ada waktu, yaitu kurangnya waktu mengembangkan progres proyek. Ini kemungkinan terjadi yang kecil dan memiliki dampak yang cukup besar karena dapat menghambat progres dari proyek kita. Lalu ada low probability dan high impact yang memiliki dampak yang sangat besar. Di sini ada waktu pengimplementasian yang membutuhkan waktu yang lama yang dapat menunda segala progres dari proyek kita. Dan ada personal, kurangnya anggota kelompok yang juga dapat menghambat progres yang menunda semua progres proyek kita. Lalu terdapat medium probability dan low impact yang memiliki kemungkinan terjadi yang lebih sering tetapi memiliki dampak yang lebih kecil. Itu lokasi, yaitu kesusahan karena lokasi anggota proyek yang berjauhan. Ini dapat diatasi dengan
web seperti Google Meet yang bisa komunikasi jarak jauh. Lalu ada medium probability dan medium impact, scope penambahan permintaan dari user secara mendadak yang memiliki dampak yang cukup besar karena dapat menghambat progres dari project kita tetapi ini dapat diatasi juga dengan perencanaan yang baik. Lalu ada medium probability dan high impact. Sini ada scope penambahan permintaan dari user yang cukup kompleks, yang terlalu kompleks. Ini dapat menghambat progres dari project kita memiliki dampak yang sangat besar. Yang terakhir ada high probability dan high impact, di mana kurangnya orang yang berpartisipasi dalam pengembangan project. Ini kemungkinan terjadinya lebih sering dan memiliki dampak yang sangat besar jikalau ada anggota project yang kurangnya motivasi dalam mengerjakan, dapat menghambat progres dari project kita. Baiklah, selanjutnya sini saya Marian akan menjelaskan tentang CBA. Nah, ini merupakan CBA yang sudah kami hitung berdasarkan studi kasus kami. Di sini untuk pertama ada estimated cost-nya, di mana ada untuk laptop 2 buah, server dan hosting, wifi, maintenance, lisensi, sistem operasi. Dengan memiliki total 57.900.000. Kemudian ada estimated benefit itu yang pertama ada desain dan pengembangan front end, kemudian desain dan pengembangan back end, kemudian integrasi dengan sistem keamanan lokal. Nah, di sini dengan totalnya ada 57 juta. Kemudian untuk assumption-nya di sini ada discount rate. Pertama ada discount rate sebesar 10%, sensitivity factor 1,1, kemudian sensitivity factor benefit 0,9, annual change in production cost 7%, kemudian ada annual change in benefit sebesar 6%. Nah, ini merupakan perhitungannya. Untuk cost-nya untuk pengelolaan pertama sebesar 66 juta. Kemudian untuk di sini ada production cost-nya, itu keperluannya dimulai dari tahun pertama hingga tahun kelima. Kemudian di sini ada benefit. Nah, kemudian setelah dari perhitungan semuanya, bisa dapat inilah hasil yang telah kami dapatkan dengan kumulatif cost-nya sebesar 533.616.802.000. Kemudian kumulatif benefit-nya yaitu sebesar 870.579.168 dengan laba rugi sebesar 276.962.286. Kemudian untuk indeks profitabilitasnya sebesar 3,07. Jadi bisa diambil kesimpulan dari CBA ini, nilai indeks probabilitas yang sangat positif sebesar 3,07 menunjukkan bahwa proyek ini sangat menguntungkan secara finansial dengan manfaat yang dirasakan lebih dari 3 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan. Laba kumulatif project mencapai 276.962.286 setelah 5 tahun setelahnya. Ya, di sini menandakan bahwa manfaat yang didapat jauh melebihi biaya yang telah dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Fitra Mutakin dari kelas 2 TIA akan menjelaskan mind map activity with X-Men dari project Syscomlink Guard. Jadi dari mind map activity ini ada 5 topik utama, yang dimana itu ada initiating proses, kemudian ada planning proses, terus ada executing project, controlling proses, dan terakhir itu ada closing project. Jadi di awal itu ada inisiasi project, dimana isinya itu adalah tahap-tahap awal untuk menentukan gimana jalannya project, seperti pembuatan project charter, terus penentuan bisnis case-nya, kemudian melakukan meeting untuk pertama kali, dan yang lain-lainnya. Kemudian di planning proses itu isinya kita memplanning bagaimana jalannya project ke depannya. Jadi kita menyusun task-task mana saja yang penting
untuk dikerjakan terlebih dahulu pada tahap planning proses. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ada executing project, di mana di sini kita mulai fokus untuk mengeksekusi projectnya. Jadi project dilakukan secara berkala, terus dilakukan juga sprint review untuk mengetahui perkembangannya. Kemudian ada yang keempat itu ada controlling proses. Di sini kita mengontrol dan mengevaluasi project yang sedang dikerjakan dengan mengevaluasi task-task yang sudah dikerjakan. Jadi task yang sudah dikerjakan itu dievaluasi bersama untuk dicari solusi-solusi dari masalahnya. Kemudian ada closing project. Closing itu merupakan penutup dari project tersebut, di mana isinya itu adalah dokumentasi, penyerahan project kepada klien, dan juga perkembangan-perkembangan yang harus dilakukan serta perbaikan untuk tim ke depannya. Terima kasih. Baiklah, berikut adalah kurva S dari Project Syscomlink Guard. Dapat dilihat pada kurva ini menampilkan rencana progres tiap minggunya. Pada minggu pertama, progres langsung kepada 51%, pada minggu kedua 67%, pada minggu ketiga 80%, pada minggu keempat 90%, pada minggu kelima 95%, dan pada minggu keenam 100%. Nah, berikut adalah monitoring aktivitas dari rencana yang telah direncanakan tadi. Project telah berjalan pada minggu ketiga dan mendapati ketidaksesuaian apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang direncanakan. Seharusnya pada minggu ketiga, project harus sudah berjalan 80%, namun yang sebenarnya terjadi hanya 73%. Hal ini mengakibatkan keterlambatan 7%. Dapat dilihat juga pada kurvanya, yang warna merah itu aktual dan yang warna biru itu plan. Dapat dilihat aktual agak menurun ke bawah. Selanjutnya ada analisa earn value, hitung CPI, dan SPI project. Setelah menganalisa dan menghitung SPI dan CPI-nya, kami mendapat kesimpulan bahwa project sedikit melebihi anggaran dengan CPI sebesar 0,95. Ini menunjukkan bahwa project kurang efisien dalam penggunaan biaya. Lalu, dalam segi SPI, project tertinggal dari jadwal dengan SPI sebesar 0,74. Ini menunjukkan bahwa project belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Lalu, dalam segi estimasi biaya penyelesaian, perkiraan total biaya project pada saat selesai adalah 81.500.000 yang melebihi anggaran awal sebesar 78.400.000. Sekian dari saya. Nah, ini merupakan alokasi resource-nya, itu dimana untuk pengerjaan lama waktu yang kami butuhkan untuk pengerjaan, dimana di sini dimulai dari inisiasi project, dimulai dari 28 Juni hingga 4 Juli, itu dengan total 5 hari. Kemudian ada planning proses, sudah tahap perancangannya, di mana sini kami membutuhkan waktu 7 hari, itu dari 5 Juli hingga 15 Juli. Kemudian ada dalam planning proses ini ada project schedule-nya, nanti ada dibagi poin-poin lagi, itu dari 9 Juli hingga 15 Juli. Kemudian di sini ada pengembangan web aplikasinya, yaitu proses eksekusinya, di mana sini kami membutuhkan total 15 hari untuk bagian front end dan back end. Di mana untuk front end sendiri mulai dari tanggal 13 Juli hingga 26 Juli. Sedangkan untuk back end sendiri dimulai dari 29 Juli hingga 6 Agustus. Kemudian selanjutnya ada pelacakan keterlibatan warga. Nah, nanti kami turun langsung untuk warga melakukan testing terhadap sistem yang sudah kami buat itu. Ini kami butuh waktu 3 hari. Di mana dimulai dari tanggal 7 Agustus hingga 9 Agustus. Kemudian yang terakhir ada evaluasi project, di mana kami membutuhkan waktu sebanyak 2 hari untuk memantau, di mana mulai dari tanggal 9 bulan
Agustus hingga 12 Agustus. Kemudian di sini ada reportnya. Yang pertama, saya sini melakukan report berdasarkan burn down. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian ada report yang kedua berdasarkan project overview. Berdasarkan project overview-nya. Kemudian terakhir ada berdasarkan lead task-nya. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan berdasarkan punya saya. Sudah saya buat. Sekian, terima kasih.